Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah seperti biasa, di mana setiap harinya kami memberikan tips atau informasi seputar kesehatan dan juga kecantikan. Namun pada video kali ini, saya akan berbagi tips atau informasi mengenai efek samping daun kelor untuk kesehatan kita. Nah, jika Anda ingin tahu efek samping daun kelor untuk kesehatan kita, simak terus video ini sampai selesai. Nah, baiklah langsung saja. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah perkampungan, tentu tidak asing lagi dengan yang namanya daun kelor. Daun hijau yang memiliki bentuk bulat-bulat kecil ini menjadi salah satu sayuran yang sering dikonsumsi sehari-hari. Biasanya, seseorang menjadikan daun kelor sebagai kuah bening dan juga ditumis, dan ada juga yang memanfaatkannya sebagai perawatan kecantikan seperti masker wajah. Dan tidak hanya itu saja, berkat berbagai kandungan nutrisi di dalamnya, daun kelor dipercaya memiliki banyak khasiat bagi kesehatan kita. Tapi, di balik manfaatnya itu, daun kelor juga terdapat beberapa efek samping yang wajib Anda waspadai. Apalagi bagi Anda yang sering mengonsumsinya atau penyuka daun kelor. Nah, kandungan daun kelor memang memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan kita. Namun, apabila dikonsumsi secara jangka panjang atau dalam jumlah berlebihan, tanaman kelor juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi kesehatan kita. Nah, apa efek sampingnya? Berikut efek samping dari daun kelor dan bagian tanaman kelor lainnya yang perlu Anda waspadai. Nah, yang pertama, menurunkan tekanan darah. Salah satu manfaat daun kelor yang dipercaya masyarakat adalah mampu menurunkan tekanan darah. Hal ini karena kandungan antioksidan yang ada di dalamnya. Tapi asalkan Anda tahu, manfaat yang didapatkan ini bisa menjadi bahaya dan perlu Anda waspadai. Pasalnya, kandungan alkaloid dalam tanaman kelor disebut-sebut dapat menurunkan tekanan darah. Jadi dapat kita artikan bahwa konsumsi ekstrak kelor tidak disarankan bagi Anda yang memiliki kondisi tekanan darah rendah. Nah, kemudian yang kedua, memperlambat detak jantung. Selain dapat menurunkan tekanan darah, kandungan alkaloid dalam daun kelor juga dapat memperlambat detak jantung apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Kondisi detak jantung lambat disebut juga dengan bradikardia, di mana jantung berdenyut kurang dari 60 denyut per menit. Sejauh ini belum diketahui berapa banyak alkaloid dalam daun kelor yang dapat menyebabkan kondisi ini. Namun sebagai antisipasi pencegahan, Anda sebaiknya tidak mengonsumsi daun kelor dalam jumlah banyak atau ekstrak daun kelor apabila memiliki gangguan irama jantung. Kemudian yang ketiga, hipoglikemia. Tanaman kelor memiliki sifat antiglikemik yang artinya tanaman ini dapat membantu kita menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, apabila tidak dikontrol, efek antiglikemik dapat berlebihan dan dapat menyebabkan hipoglikemia atau kadar gula darah terlalu rendah. Biasanya, hipoglikemia ditandai dengan gejala seperti irama jantung tidak teratur, kelelahan, pucat, gelisah, berkeringat, kelaparan, mudah marah, dan kesemutan di sekitar mulut. Nah, apabila menggunakan tanaman kelor sebagai pengobatan untuk diabetes, maka diharuskan untuk mengontrol gula darah secara teratur. Pemeriksaan gula darah secara teratur ini bertujuan untuk menurunkan risiko menurunnya kadar gula darah secara berlebihan. Kemudian yang keempat, bahaya daun kelor yang harus diwaspadai selanjutnya adalah menyebabkan diare. Di dalam daun kelor terdapat efek laksatif atau pencahar, sehingga berpotensi menyebabkan atau memperburuk diare. Nah, jika Anda mengalami kondisi ini, sebaiknya Anda hindari konsumsi daun kelor sementara waktu. Daun kelor lebih direkomendasikan untuk dikonsumsi ketika Anda mengalami kesulitan buang air besar atau biasa disebut dengan sembelit. Nah, kemudian yang kelima, kerusakan hati dan ginjal. Umumnya, penggunaan obat-obatan tertentu untuk jangka panjang dapat memicu kerusakan pada organ tertentu yang ada di dalam tubuh, terutama hati dan ginjal. Nah, tidak hanya obat, ternyata efek samping daun kelor juga bisa memicu itu. Penelitian pada hewan telah membuktikan bahwa konsumsi jangka panjang dari daun kelor juga dapat menyebabkan kondisi ini.
Jadi, pemeriksaan fungsi ginjal dan hati harus dilakukan secara rutin untuk setiap orang yang menggunakan tanaman kelor maupun herba lainnya sebagai pengobatan. Nah, kemudian yang keenam, alergi. Selain mengaplikasikan daun, banyak juga yang menggunakan minyak daun kelor sebagai perawatan kulit. Apabila muncul efek samping daun kelor untuk wajah seperti ruam atau gatal-gatal, sebaiknya tidak melanjutkan penggunaan tanaman kelor sebagai skincare Anda. Reaksi ini dapat menandakan bahwa Anda memiliki alergi terhadap tanaman satu ini. Selain tidak untuk digunakan di kulit, tentunya alergi terhadap tanaman ini juga membuat Anda tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi daun kelor ini. Nah, bagaimana konsumsi daun kelor yang aman? Pada dasarnya, mengonsumsi daun kelor itu relatif aman. Tidak heran jika membuat banyak masyarakat Indonesia menjadikan daun kelor sebagai konsumsi sehari-hari. Bagian tanaman kelor yang jelas harus dihindari adalah akarnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akar daun kelor beracun. Sedangkan bagian-bagian lain hanya berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan. Meskipun dapat dikatakan aman, namun konsumsi daun kelor sebaiknya tidak berlebihan, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Nah, apabila setelah makan daun kelor atau penggunaan daun kelor muncul efek negatif, segera hentikan mengonsumsinya. Dan apabila kondisi tidak kunjung membaik, segera Anda konsultasikan ke dokter. Nah, penggunaan ekstrak daun kelor juga harus diperhatikan. Jika gunakan obat herbal ini sesuai dosis dan aturan yang disarankan, jangan pernah menggunakannya untuk jangka panjang. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati dan juga ginjal.